Kejaksaan Negeri Maros menetapkan tersangka baru dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi, pengadaan barang di Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Maros. Tersangka bernama Laude Mahkota Hussein merupakan seorang marketing dari perusahaan penyedia barang PT Aplikanusa Lintasarta. Penetapan status tersangka diumumkan langsung dalam konferensi pers yang digelar di kantor Kejari Maros, Selasa 1 Juli. Kepala Kejaksaan Negeri Maros Zulkifli Said menyampaikan, penetapan tersangka ini merupakan hasil pengembangan penyidikan yang telah berjalan sejak tahun lalu. Tersangka disebut ikut bertanggung jawab dalam proyek pengadaan barang untuk Command Center dan Statistical Press Room yang dikelola Dinas Kominfo Maros tahun anggaran 2021-2023. Berdasarkan hasil pemeriksaan, negara dirugikan lebih dari 1 miliar rupiah. Uang tersebut pun sudah disita penyidik dan kini dititipkan di rekening penitipan Kejaksaan Negeri Maros sebagai barang bukti. Zulkifli menegaskan kemungkinan akan ada nama lain yang terseret dalam kasus ini. Diketahui belanja internet yang menjadi objek penyidikan tercatat senilai 3,6 miliar rupiah pada 2021, 5,16 miliar pada 2022, dan 4,54 miliar pada 2023. Total anggaran selama 3 tahun tersebut mencapai sekitar 13 miliar rupiah. Sebelumnya, Ex-Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian, Muhammad Taufan, telah lebih dahulu ditahan sebagai tersangka. Keduanya kini akan ditahan di lapas kelas 2B hingga 20 hari ke depan. Adanya kita hari ini yaitu pada hari Selasa tanggal 1 Juli 2025, Tim Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Maros kembali melakukan penetapan tersangka terhadap LMH, inisial LMH, selaku marketing PT Aplikanusa Lintasarta yang bertindak sebagai penyedia bagi di Dinas Kominfo. Berdasarkan surat penetapan tersangka nomor R253 garing P.4.16 garing FD.1 garing 07 garing 2025 tanggal 1 Juli 2025, dan adapun tersangka akan kami lakukan penahanan selama 20 hari ke depan di lapas kelas 2B Maros. Bahwa adapun LMH kami tetapkan sebagai tersangka berdasarkan hasil pengembangan dari tersangka sebelumnya, yaitu MT, pada dugaan tindak pidana korupsi belanja internet Command Center pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kabupaten Maros tahun anggaran 2021 sampai dengan 2023. Berdasarkan surat perintah penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Maros nomor Prin 04 garing P.4.16 garing FD.1 garis miring 10 garis miring 2024 tanggal 18 Oktober 2024, bahwa pada hari ini juga penyidik tindak pidana khusus pada Kejaksaan Negeri Maros telah melakukan penyitaan berupa uang senilai 1.049.469.989 sebagai pengembalian kerugian negara yang kami sita sebagai barang bukti dan akan kami titipkan pada rekening penitipan kantor Kejaksaan Negeri Maros. Bahwa tersangka juga kami sangkakan pasal, yaitu pasal primer, pasal 2, junto pasal 18 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tipikor sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tipikor junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Subsidiar pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tipikor sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tipikor junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Selanjutnya, kami selaku Kepala Kejaksaan Negeri Maros menghimbau kepada seluruh
pihak atau masyarakat Maros agar tidak mempercayai pihak-pihak yang mengatasnamakan Kepala Kejaksaan Negeri Maros ataupun tim penyidik untuk meminta imbalan dalam hal penanganan perkara dimaksud. Demikian press release kami pada malam hari ini. Adapun nanti ada pertanyaan atau apa, kami mungkin persilakan. Saya tutup. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.